Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, di mana kami akan membahas tentang 3 poin. Yang pertama, mengenai perbedaan pemimpin dan manajer dalam organisasi. Yang kedua, konsep dan struktur kepemimpinan dalam organisasi. Dan yang ketiga, konsep dan struktur kepemimpinan dalam masyarakat. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri, yaitu M. Rizky Fernanda, dan rekan-rekan saya Carmelo Tampu Bolon, Cindy Wulandari, Dini Fitriani, Putri Ayu Maisarah, dan Tasya Salsabila Brutu. Baik, yang pertama kita bicara tentang pengertian kepemimpinan, manajer, dan pemimpin. Menurut F.I. Munson, kepemimpinan adalah kemampuan agar dapat mengatasi orang sehingga mencapai hasil yang maksimal dengan pembentukan kemungkinan terbesar dari kerjasama. Menurut William G.S., kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan menurut KBBI, kepemimpinan itu sendiri adalah mengandung arti perihal pemimpin tentang bagaimana cara ia memimpin. Pengertian manajer. Menurut KBBI, manajer adalah orang yang mengatur suatu pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Menurut DRSP Siagian, manajer adalah orang yang memiliki sebuah kemampuan maupun keterampilan guna untuk memperoleh suatu hasil dalam upaya untuk mencapai tujuan melalui tindakan kerja orang lain. Sedangkan menurut dari kelompok kami, manajer adalah orang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan segala aktivitas melalui orang lain agar tujuan organisasi dapat tercapai. Pengertian pemimpin. Menurut Kartini Kartono, pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di suatu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Menurut C.N. Colley, pemimpin merupakan titik pusat dari suatu kecenderungan, dan pada kesempatan lain, semua gerakan sosial, kalau diamati secara cermat, akan ditemukan kecenderungan yang memiliki titik pusat. Kesimpulannya adalah, pemimpin merupakan seorang yang memiliki visi besar dan memberikan motivasi untuk orang di sekitarnya agar tujuannya dapat tercapai. Selanjutnya, perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin memiliki sifat berinovasi, mengembangkan, memfokuskan pada orang-orang, menumbuhkan kepercayaan, memiliki perspektif jangka panjang, bertanya apa dan mengapa, berorientasi pada peluang-peluang masa depan, menciptakan, menentang status quo, melakukan hal yang benar. Sedangkan seorang manajer memiliki sifat mengelola, memfokuskan pada sistem dan struktur, berorientasi jangka pendek, berorientasi pada hasil, menerima status quo, memelihara, mengandalkan kontrol, bertanya bagaimana dan kapan, meniru, seperti tentara yang selalu siap perintah, melakukan dengan benar. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang manajer. Tugas manajer, 1. Memimpin operasi harian perusahaan. Tugas manajer paling utama adalah memimpin perusahaan dan memastikan fungsi harian setiap departemen atau kelompok karyawan berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sejak awal. Yang kedua, menetapkan karyawan. Mereka harus memiliki kemampuan untuk mewawancarai, merekrut, dan melatih karyawan baru. 3. Melakukan evaluasi. Agar dapat meningkatkan kinerja, maka manajer harus melakukan evaluasi data dan kinerja setiap karyawannya. Fungsi dari seorang manajer. Di sini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi perencanaan, fungsi evaluasi,
serta fungsi peraturan. Tanggung jawab seorang manajer. Yang pertama, mencapai tujuan organisasi dan perusahaan bersama dengan karyawan yang dipimpin. Kedua, bertanggung jawab pada setiap proses manajemen secara keseluruhan. Selanjutnya, tugas, fungsi, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Tugas pemimpin, mewakili organisasi. Meskipun organisasi memiliki banyak anggota dan masing-masing anggota ikut menjadi wakil organisasi, namun perlu diingat, yang berada di baris terdepan adalah seorang pemimpin. Kedua, support atau pendukung. Adalah salah satu tugas pemimpin. Jika anggota tidak mendapat dukungan dari pemimpin, maka tidak bisa jadi program kerja tidak bekerja sesuai dengan rel yang dibuat. 3. Katalisator. Peran pemimpin sebagai katalisator sangat diperlukan untuk memberikan rangsangan motivasi agar terus menggerakkan dan bersemangat untuk berorganisasi dengan baik, dengan kekompakan, kinerja, dan semangat tetap terjaga. Fungsi seorang pemimpin. Pemimpin harus menjadi pengendali dalam kegiatan kelompok. Seorang pemimpin juga diharapkan menjadi sumber informasi yang tersedia dan keterampilan. Dan seorang pemimpin berfungsi sebagai perencana tentang cara dan sarana agar kelompok bisa mencapai tujuannya. Tanggung jawab seorang pemimpin. 1. Menunjukkan perhatian pada karyawan. Kedua, mengkomunikasikan pada karyawan tentang apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, menghilangkan hambatan untuk pelaksanaan pekerjaan yang efektif. Kepemimpinan yang efektif. Gaya kepemimpinan yang sebaiknya dijalankan oleh seorang pemimpin terhadap organisasinya sangat bergantung pada kondisi anggota itu sendiri. Dengan mengetahui kondisi nyata anggota, seorang pemimpin dapat menyesuaikan model kepemimpinan terhadap organisasinya. Gaya setiap pemimpin tentulah berbeda-beda, demikian juga dengan anggotanya. Pada suatu waktu tertentu, kebutuhan-kebutuhan kepemimpinan dalam organisasi dapat berbeda. Karenanya, organisasi akan mendapatkan kesulitan jika terus berganti pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin yang membutuhkan gaya yang berbeda di saat waktu tertentu. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. 1. Menunjukkan perhatian terhadap orang lain, merespon terhadap kebutuhan mereka. 2. Berkonsultasi dan melibatkan orang lain dalam pengambilan keputusan. Ketiga, melakukan rapat reguler yang efektif untuk penentuan target, tujuan, pembagian tugas, dan penilaian kinerja. Dan yang terakhir, mampu menghadapi permasalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan-rekan saya.